bank ini bukan sekedar tempat kerja. Ini adalah amanah besar. Kami mengelola dana umat, menjaga prinsip syariah di setiap transaksi. Semua yang ada di sini punya tanggung jawab moral, termasuk aku. Pagi, Nak. Pagi, Mai. Gimana kabar lo hari ini? Baik. Kayaknya banyak tantangan ya? Selalu, Mai. Tapi kita harus tetap jaga integritas. Itu yang menjadi pegangan gue sampai saat ini. Emang lo gak terlalu mikir banyak, Nak? Kita udah lama kerja di sini dan semuanya sesuai dengan prinsip syariah. Kadang gue rasa kita perlu sabar sih, jangan buru-buru ngejar target. Iya, gue tahu, Mai. Tapi kita nggak bisa selamanya begini. Kita udah banyak korbanin waktu, tenaga, pikiran juga buat bangun bank ini, Mai. Jadi gue rasa kita perlu atau kita pantas nih dapat yang lebih dari ini. Oke deh, gue pergi dulu ya. Mbak. Kenapa, Lin? Kayaknya ada yang aneh sama laporan keuangan yang baru. Gue juga nggak ngerti sih. Tapi kayaknya ada beberapa angka yang diubah. Lo tahu tentang ini? Apa maksud lo, Lin? Kita kan baru aja terima laporan itu dari tim keuangan. Kalau misalkan ada yang kurang jelas ya, gue pasti tahu. Jadi kenapa lo pikir ada yang aneh? Ya soalnya kayaknya ada pembiayaan yang nggak sesuai prosedur syariah. Gue takut, Mbak. Tapi kayaknya gue cuma salah paham deh. Tapi gue jadi mikir, kayaknya ada sesuatu yang besar di balik ini. Tenang, Lin. Nih, semua yang kita lakukan di sini tuh udah sesuai sama aturan. Oke rekan-rekan, ini yang terakhir ya. Kita harus bisa melangkah lebih jauh. Ekspansi ini bukan soal keuntungan saja, tapi ini soal tanggung jawab kita sebagai bank syariah. Kita bisa sukses tanpa harus melanggar prinsip kita. Oke, terima kasih ya semuanya. Terima kasih yang sudah menyempatkan untuk meeting hari ini. Nak, Kenapa, Mai? gue mau ngomong deh sebentar. Boleh, tapi jangan lama-lama ya. Gue masih ada urusan nih. Nah, gue ngerti sama ambisi lo, tapi gue khawatir kita terlalu fokus sama target. Jangan sampai kita ngorbanin prinsip demi keuntungan jangka pendek. Khawatir terlalu jauh, Mai. Kita tetap menjaga prinsip kok. Semua yang kita lakuin harus bisa dipertanggungjawabkan. Lo gak usah khawatir, tenang aja ya. Gue duluan ya, Mai. Masih banyak urusan. Kita sudah jauh melangkah, tapi di satu titik aku merasa sesuatu yang besar dan berbahaya sedang terjadi. Sukses itu, apakah itu harga yang harus dibayar dengan mengorbankan prinsip? Aku takut. Ini gak bener, kenapa ada data yang lo ubah? Kita gak bisa main-main sama laporan keuangan yang gak sesuai sama prinsip syariah. Ini hanya kesalahan teknis aja, Mai. Gue nggak mau ada yang salah dengan bank kita. Gue cuma coba memperbaikinya. Ini semua demi kelancaran ekspansi kita. Ini semua demi masa depan bank kita. Anak, lo tahu kan kita gak bisa ngubah laporan keuangan. Kita ini bank syariah. Ini bukan cuma soal angka, ini soal amanah. Lo udah ngelanggar prinsip syariah, gue kecewa. Kalian tuh gak ngerti, kalian gak tahu betapa susahnya mempertahankan bank ini demi tetap maju. Apa kita masih bisa percaya lagi sama anak? Gue nggak ngerti siapa yang harus kita lakuin. Tapi tadi tuh benar-benar bukan anak yang dulu. Ini bukan soal percaya apa enggak, ini soal prinsip. Bank syariah itu amanah, kita gak bisa diem aja kalau ada yang salah. Ini udah jauh lebih besar dari yang kita kira. Gue rasa kita harus lapor ke pihak yang berwajib. Kita gak bisa biarin ini terus berlanjut. Tapi kalau kita ngelapor, kita bakal ngancurin semuanya. Kita bisa aja terlibat ke masalah yang jauh lebih besar. Tapi kalau kita diem, kita ikut tanggung jawab. Dan kalau anak bener-bener ngelanggar prinsip, kita gak bisa ngebiarin dia ngerusak reputasi bank ini. Iya juga sih. Anak, kami perlu membicarakan laporan keuangan yang terbaru. Di sini, ada beberapa data yang tidak terlihat konsisten. Bisa kita bicara lebih lanjut besok pagi? Tunggu sebentar. Maksud Anda apa ya? Apa yang Anda temukan?
Beberapa angka ini tidak cocok dengan catatan kita. Kita hanya ingin memastikan semuanya sesuai dengan prosedur. Bisakah Anda pastikan bahwa semua itu sudah sesuai dengan aturan? Tentu saya akan segera memeriksa semuanya. Dan saya pastikan tidak akan ada yang salah. Mungkin ada sedikit kesalahan teknis, itu saja kok. Anda tidak perlu khawatir, tenang aja. Oke, selamat malam. Kita gak punya pilihan lain. Ana udah melanggar prinsip syariah. Kita gak bisa diam aja. Ini bukan cuma soal anak. Ini soal bank, soal nasabah kita. Soal amanah yang kita jaga. Kalau kita terus diam, kita juga ikut berkompromi sama kebohongan itu. Gue gak mau ngelaporin dia, tapi ini satu-satunya cara. Kalau dia tetap bebas, dia akan ngerusak segalanya. Anak, Anda dituduh melakukan tindakan korupsi dan penyalahgunaan dana perusahaan. Bukti sudah cukup kuat dan ini surat penangkapan Anda. Mari ikuti kantor. Tapi Gak ada tapi-tapian, ayo. jika semua yang kamu percayai hancur, yang tersisa hanya waktu. Waktu yang terus berjalan, meski aku ingin berhenti sejenak dan mengulang semuanya. Tapi hidup gak pernah memberi kesempatan kedua. Anda memiliki pengalaman yang sangat luar biasa. Tetapi, menurut catatan yang saya baca, Anda mempunyai catatan kriminal yang sangat serius. Ini sangat merugikan bagi perusahaan kami. Bisa Anda jelaskan? Betul Bu, memang betul. Saya sudah melakukan kesalahan yang sangat besar. Tetapi itu hanya di masa lalu. Untuk saat ini saya ingin berubah dan saya yakin saya bisa ikut berkontribusi di perusahaan Ibu. Saya ingin merubah hidup saya ingin bekerja lagi, Bu. Oke, saya paham. Tetapi ini bukan soal tentang pengalaman Anda. Saya tidak mau mengambil risiko yang sangat besar bagi perusahaan saya. Apalagi ini saya perusahaan kecil. Nih, sana. Sama sebagai kerjaan. Apa yang aku harapkan? Semuanya sudah hancur. Aku mencari kesempatan, tapi kenyataan ini lebih keras dari apapun yang pernah aku bayangkan. Pekerjaan, kesempatan, semua itu sudah tidak ada lagi untukku. Mungkin ini yang pantas aku dapatkan. Mungkin hidupku memang akan selalu begini, pengangguran, terasing, dan terlupakan.